Itu saudara, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Keduanya saudara mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di sidang paripurna MPR pada Minggu 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato pertamanya usai dilantik hari ini di gedung MPR DPR Jakarta. Dalam pidato perdananya, Prabowo berjanji bersama dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan undang-undang untuk berbakti pada negara dan bangsa. Prabowo juga berjanji akan mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu, di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Prabowo Subianto, dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Sementara itu, saudara, dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan tantangan negara Indonesia ke depan. Untuk itu, Indonesia harus berani menghadapi tantangan optimis. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memiliki cita-cita melihat wong cilik iso gemuyu atau wong cilik bisa senyum dan ketawa. Prabowo mengingatkan bahwa pekerjaan seorang pemimpin harus untuk rakyat. Kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat
kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu, sadar selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara, PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintahan Prabowo meskipun tak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Informasinya akan hadir usai jeda.